Shalom, selamat pagi sahabat GSIS yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Saudara menikmati kasih Tuhan sepanjang hari, kita percaya anugerahnya tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Sebab itu pagi hari ini kembali lagi kita mau menyembah Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami terlalu percaya Engkau sungguh baik, oh sangat baik. Bawalah seluruh persembahan, yaitu roh, jiwa, dan sebagai persembahan yang kudus kenan. Itulah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Bapa, kami sembah Engkau, kami bersyukur Tuhan, kami meninggikan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berikan syukur lebih dari hidup. Kami berkata, dengan tutupan kuasa darah anak domba Allah yang kudus, kami memberanikan diri untuk masuk lebih dalam. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu, ku mengasihimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau persembahkan syukur kami di hadapan hadirat-Mu, dan kami mau meninggikan Engkau. Kami juga mau membaca firman-Mu, merenungkan kebaikan-Mu. Kami percaya setiap kali kami makan makanan rohani daripadamu, kami dikuatkan. Dalam nama Yesus, setiap kami yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersyukur, sama-sama katakan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan 5 pasal per hari. Kita sudah sampai di penghujung 2 Samuel yang kedua, dan kita akan masuk pada 1 Raja-Raja, kitab 1 Raja-Raja. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama dari firman Tuhan. Saudara, latar belakang dalam kitab Raja-Raja ini, kita dari di kitab 2 Samuel kita masuk dalam kitab Raja-Raja. Kitab 1 Raja-Raja merupakan lanjutan dari kitab Samuel yang berisi tentang sejarah pemerintahan Raja-Raja Israel. Sejarah di kitab ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu di awal Raja-Raja itu wafatnya Raja Daud, dan Salomo diangkat menjadi raja atas kerajaan Israel bersatu. Kerajaan Israel bersatu yaitu kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel, menggantikan Daud. Yang berikutnya, poin berikutnya, pemerintahan Raja Salomo dan hasil-hasil usahanya, khususnya dalam membangun Bait Allah di Yerusalem, karena itu merupakan janji Tuhan kepada Daud bahwa anaknya dari Batsheba yang akan membangun kerajaan itu. Bangsa Israel terpecah menjadi kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda yaitu Selatan, dan sejarah raja-raja memerintah kedua kerajaan tersebut sampai pada pertengahan abad ke-9 sebelum Masehi. Demikian latar belakang dari kitab Raja-Raja tersebut, saudara. Dan garis besar dari kitab 2 Samuel 24 dan 1 Raja-Raja 1 hingga 1 Raja-Raja 4. Di 2 Samuel 24 ayat 1, di 2 Samuel 24, di akhir kitab 2 Samuel itu, Daud menyuruh Yoab untuk menghitung jumlah bangsa Israel, dan penghitungan itu mengakibatkan Tuhan marah karena Tuhan tidak menghendaki Daud itu mengukur apa yang dia kerjakan bagi bangsa Israel, karena janji Tuhan bahwa bangsa Israel itu akan menjadi seperti pasir di laut dan bintang di langit. Singkat cerita, mereka diberikan pilihan hukuman dan akhirnya mereka mendapat tulah penyakit sampar, dan oleh karena mereka membangun mezbah, mereka menenangkan hati Tuhan dan tulah itu akhirnya berhenti. Di akhir pemerintahan Raja Daud, selanjutnya di hari tua Daud, dia mengambil perempuan Abisak yang untuk menjadi penjaga dia, dan soal penggantinya kemudian ada seorang anak raja yang bernama Adonia. Dia merupakan adik dari Absalom. Dia mengambil keputusan untuk dirinya sendiri ditahta. Kemudian orang kepercayaan Daud yaitu Yoab anak Seruya kemudian mengambil posisi berpihak kepada Adonia, sehingga mereka kemudian
mengangkat Adonia dan Adonia mengangkat dirinya sendiri menjadi raja. Ada imam juga di situ yang turut mendukung naiknya Adonia menjadi raja ini. Adonia anak Hagit, dia didukung oleh imam Abiatar dan dia didukung oleh Yoab. Sementara ada nabi yaitu Azaria bin Nathan dan juga Azaria bin Sadok, mereka dan juga bernama Benaya bin Yoyada, mereka berpihak kepada Salomo karena menurut janji Tuhan Salomo yang akan dipilih menjadi raja. Dan singkat cerita mereka mengadukan hal itu melalui Raja Daud mengambil keputusan, ayo Salomo harus segera dilantik karena dia merupakan pilihan dari Tuhan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan singkat cerita Nabi Nathan, Imam Sadok naik, Salomo menjadi raja. Ada sangat ketakutan, akhirnya dia mengakui bahwa pilihan itu ada di dalam diri Salomo. Namun dia mengambil langkah yang salah ketika dia meminta kepada Batsheba untuk memberikan Abisak, gadis Sunem yang melayani raja itu, menjadi istrinya. Salomo marah, kemudian Adonia kemudian dihukum, kemudian dimusnahkan. Demikian juga ada seorang bernama Simei bin Gera, juga dia dimusnahkan. Yoab juga karena dia sudah berkhianat, dia juga dimusnahkan. Yoab itu adalah orang kepercayaan Daud, tapi dia pernah membunuh Abner, seorang pembesar Israel. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pesan Daud yang terakhir itu terkait Barsilai, Simei bin Gera, dan juga mengenai Yoab. Itu semuanya dilakukan oleh Salomo mengikuti perintah ayahnya. Dan selanjutnya di tindakan-tindakan Salomo untuk mengokohkan tahtanya di pasal 2 dan ayat 13 hingga 46, seperti yang diperintahkan ayahnya, dia kemudian memusnahkan Yoab, juga Simei bin Gera, tapi ia memelihara Barsilai. Dan dia juga kemudian tidak membiarkan Adonia itu untuk dengan segala permintaannya meminta Abishag gadis Sunem, akhirnya Adonia itu juga dimusnahkan. Selanjutnya di dalam 1 Raja-Raja 3 hingga 1 Raja-Raja 4, doa Salomo memohon hikmat, dan hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan, pada waktu dua orang perempuan memperebutkan bayi, itu hikmat yang sangat dikagumi oleh rakyat. Selanjutnya para pembesar Salomo dan para kepala daerahnya. Dia mengangkat Benaya bin Yoyada menjadi kepala tentara Israel. Dia mengangkat Azaria bin Sadok, juga Azaria bin Nathan itu menjadi imam dan juga nabi, dan banyak orang-orang yang luar biasa. Kebesaran Salomo selanjutnya didengar oleh banyak orang dan ditakuti banyak orang. Dan saudara, demikianlah garis besar kitab 2 Samuel 24 hingga 1 Raja-Raja 1. Dan firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 3 hingga Raja-Raja 4 itu raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Disitulah pemakaran yang paling besar, 1000 pembakaran dipersembahkan Salomo di atas mesbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan padamu. Kata Salomo, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan
bangkit seorang pun seperti engkau. Puji nama Tuhan. Dan saudara, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, yaitu kekayaan maupun sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umur. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi sekembalinya ke Yerusalem. Berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya lah korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan saya mau sampaikan pesan. Hiduplah sesuai dengan kehendak. Hiduplah dengan janji Tuhan. Sepanjang umur Daud, dia hidup berdasarkan janji dan perintah. Janji ketika Tuhan mengurapi dia menjadi raja, dia setia. Janji Tuhan ketika Tuhan akan menundukkan dia menjadi kerajaan, dia jaga itu dengan cara tidak mencemarkan tangannya dengan menjamah orang yang diurapi. Dan janji Tuhan kepada Daud bahwa dia akan mendudukan anaknya sebagai raja, Daud tepati. Di tengah-tengah kehidupannya, ia yang sudah sakit-sakitan dan tua, anaknya Adonia bermaksud merebut kedudukan itu. Tetapi dia tetap mendudukkan Salomo dengan segala konsekuensi yang ada. Salomo bukanlah anak yang paling tua di antara anak-anak yang sudah meninggal. Dia mendudukkan Salomo menjadi raja. Dan Salomo menjadi raja, dia memberikan pesan-pesan kepada Salomo untuk taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Demikian pula Salomo. Di masa kehidupannya ketika dia mempersembahkan korban, seperti ayahnya, dia mempersembahkan korban yang bukan main-main. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mesbah itu. Saudara, ada satu pesan yang saya mau bilang kepada kita. Jaga kehidupan, penyembahan kita, berikan yang terbaik. Kalau Tuhan menginginkan hidup kita, persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan, itu adalah ibadah yang sejati. Dan yang luar biasa di sini adalah ketika Salomo hidup, dia sama seperti ayahnya, yaitu dia meminta bukan apa yang jadi kesukaannya, tapi dia meminta apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika dia meminta hati yang faham untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu, di sini kita lihat bahwa ketika kita memprioritaskan umat Allah, disitulah Tuhan berkenan. Bukankah Israel itu adalah 12 permata di hatinya Tuhan? 12 permata di baju efodnya para imam. Jadi kalau kita meminta sesuatu, pastikan kebutuhan kita merupakan prioritas yang kesekian. Ketika Salomo meminta hati yang faham untuk sanggup menghakimi umat yang besar ini, yang ada di hati Tuhan adalah orang ini sesuai dengan hati dan kuasa yang mencintai umat. Berapa banyak di antara kita yang begitu meminta adalah prioritasnya Tuhan. Kalau kita meminta prioritasnya kita, itu bukan kehendak Tuhan. Prioritaskan kehendak Tuhan. Minta hal-hal yang minta jiwa, minta supaya kita bisa melayani jiwa-jiwa, minta supaya kita berdoa syafaat bagi jiwa-jiwa, kemenangan bagi bangsa Israel, untuk kemudian kita memberkati bangsa Israel, kita mendoakan bangsa Indonesia, kita mendoakan pemimpin-pemimpin, kita mendoakan kita memiliki hati untuk memiliki hikmat. Itu yang berkenan. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Saudara, perhatikan, permintaan kita dinilai oleh apakah doamu itu baik, berkenan, atau sempurna, atau untuk kepentingan dirimu sendiri. Tuhan menilai, Tuhan ada dan melihat. Jadi berfirmanlah Tuhan, oleh karena engkau meminta hal yang demikian, aku melakukan sesuai permintaan. Aku berikan hati yang penuh hikmat dan pengertian, bahkan tidak ada yang akan bangkit seperti engkau. Ayat 13 menarik, saudara. Dan juga apa yang tidak kau minta, apa yang tidak kau berikan kepadamu, kekayaan, kemuliaan, hingga umurmu, sepanjang umurmu tidak ada yang seperti engkau di antara raja-raja. Lalu jika bonusnya, jika hidup menurut segala jalan yang kutunjukkan, kau akan kuperpanjang umurmu seperti ayat. Saudara, Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu.
prioritaskan Tuhan, prioritaskan kerajaan Tuhan, maka kekayaan, kehormatan, kehidupan, panjang umur itu bonus. Berdoalah setiap ulang tahun, minta hikmat, maka umur panjang menjadi bonus. Amin saudara, pagi hari ini saya mau katakan bahwa hikmat itu kita perlukan untuk kita bijaksana hidup dan memerintah di dalam kerajaan bersama-sama dengan Bapa di surga. Amin saudara yang diberkati. Di ayat 15 dikatakan, lalu berjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi, tetapi mimpi itu adalah kenyataan. Sekembalinya di Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian, dipersembahkannya korban bakaran dan korban keselamatan, kemudian mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Ayat 28 dikatakan, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Apa yang terjadi pada waktu itu? Yang terjadi pada waktu itu ada 2 orang perempuan merebutkan 1 orang bayi. Lalu 2 orang perempuan itu berkata, ini anakku, ini anakku. Dua-dua mereka melahirkan pada saat yang sama, tetapi seseorang meniduri anaknya sehingga anaknya mati. Dan pada waktu anak ini mati, perempuan yang satunya mengambil bayi itu dan mengatakan, ini adalah anakku. Keduanya berebutan di hadapan raja. Keduanya mempertahankan ini adalah anaknya. Dan keduanya tidak mengakui kalau yang satu itu adalah bayi mereka yang mati. Keadaan ini membuat rusuh. Kemudian mereka memperhadapkan itu di hadapan Salomo dan mereka katakan, berikan anak itu karena itu ada anakku. Kemudian hikmat Salomo itu mulai bekerja karena Tuhan berikan. Dia katakan, ambil anak itu kepada pengawal, pancung dan belah anak itu menjadi 2, setengah bagi perempuan ini, setengah bagi perempuan itu. Lalu seorang perempuan menangis dan katakan, jangan bunuh anak itu, berikan saja anak itu kepada perempuan yang sana. Biarkan aku tidak punya anak, berikan kepada perempuan itu. Lalu perempuan yang satu itu mengambil anak itu dengan gembira. Dipikirnya anak itu sudah menjadi miliknya. Lalu Salomo dengan penuh hikmat katakan, jangan berikan anak itu kepada wanita itu, tapi berikan kepada perempuan yang merelakan anak itu, supaya anak itu jangan dibunuh. Dialah ibu dari anak itu. Kenapa? Karena dia memiliki kasih. Karena dia memiliki rasa sayang kepada anak itu. Tentunya perempuan yang sesungguhnya anaknya sudah mati, dia tentu senang kalau dia memiliki anak itu. Dan walaupun anak itu dia nggak peduli karena memang anak yang aslinya sudah mati. Hikmat itu begitu luar biasa di dalam diri Salomo sehingga Israel terkagum-kagum. Itu benar. Seorang perempuan yang anaknya memang sudah mati, tentunya dia juga ingin anak itu tidak dimiliki siapa-siapa. Jadi ini tidak benar, itu bukan anak dia. Nah saudara, hikmat Salomo bekerja dan menyelesaikan begitu banyak perkara. 1 Raja-Raja 4 berkata, maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Inilah para pembesarnya. Azaria bin Sadok menjadi imam, Elihoref dan Ahia anak Sisa menjadi panitera negara, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara, Benaya bin Yehoyada menjadi panglima, Sadok dan Abiatar menjadi imam, Azaria bin Natan mengawasi para kepala daerah, Sabut bin Natan seorang imam menjadi sahabat raja. Saudara, pagi hari ini Selasa 24 Januari 2023 saya memberikan tema Salomo Raja yang penuh hikmat. Dia yang sudah memisahkan anak ini untuk pancung, bunuh, dan ternyata dia mengambil keputusan yang tepat. Anak ini milik seorang perempuan yang tidak rela anak ini dibunuh. Saudara-saudara yang diberkati, kitab 1 Raja-Raja merupakan lanjutan dari kitab 1 Samuel yang berisi tentang raja-raja, pemerintahan raja-raja Israel. Sejarah yang dimuat dalam kitab ini dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu wafatnya Raja Daud dan pengangkatan Salomo menjadi raja atas kerajaan Israel bersatu menggantikan Daud. Pemerintahan Raja Salomo dan hasil-hasil usahanya khususnya dalam membangun bait Allah di Yerusalem. Yang ketiga, bangsa Israel terpecah menjadi kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda Selatan, dan sejarah-sejarah raja-raja yang memerintah kedua yang tersebut sampai pertengahan abad 9 sebelum Masehi. Saudara, garis besar kitab 2 Samuel 24 ini, Daud menyuruh Yoab untuk menghitung bangsa Israel, tetapi Tuhan tidak berkenan sehingga Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Israel dan memilih, kemudian Tuhan memberikan tulah yaitu penyakit sampar. Dan singkat cerita, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel kemudian memohon ampun di hadapan Tuhan, Daud memohon ampun di hadapan Tuhan, dan kemudian tulah itu berlalu daripada mereka. Selanjutnya Daud mengakhiri kehidupannya dengan
Dia sudah tua, dia sudah lemah, dia sakit-sakit, dan dia mengambil perempuan Abisa, perempuan Sunem itu untuk menjadi seorang wanita yang menjaga dia. Di 1 Raja-Raja, hari tua Daud dan soal penggantinya. Ada seorang anak yang bernama Adonia, itu merupakan adik Absalom. Dia kemudian berupaya untuk merebut tahta dari Daud. Dia mengangkat dirinya, dia bersepakat dengan Yoab anak Seruya, dia bersepakat dengan Imam Abiatar, dia juga bersepakat dengan orang-orang lain yang mendukung dia. Dia mengundang anak-anak raja yang lainnya, dia mengangkat dirinya sebagai raja. Hal itu didengar oleh Nabi Nathan, Imam Abiatar, dan juga Benaya bin Yoyada. Kemudian mereka melaporkan itu kepada Batsheba, dan selanjutnya Batsheba melaporkan hal itu kepada Daud. Bukankah Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan mengangkat Salomo menjadi raja? Dan singkat cerita, Daud mengambil keputusan untuk melantik melalui Imam Abiatar dan juga Nabi Nathan. Melalui Imam Sadok, maaf ya, Imam Abiatar itu yang mengikuti Raja Adonia. Imam Sadok, Benaya bin Yoyada, dan Nabi Nathan. Lalu mereka kemudian mengangkat Salomo menjadi raja. Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal itu semuanya didengarkan Salomo, yaitu dia berpesan tentang bagaimana Salomo harus memperlakukan Yoab bin Seruya, bagaimana dia harus memperlakukan Barsila yang sudah menolong dia pada waktu dia melarikan diri dari Absalom, dan pada waktu Simei bin Gera memperlakukan dia waktu dia keluar dari Israel. Dan semuanya itu didengarkan oleh Salomo. Tindakan-tindakan Salomo untuk mengokohkan tahtanya. Kemudian Adonia saking ketakutannya dia lari dan mohon pengampunan dari Salomo. Salomo kemudian memberikan pengampunan, tetapi pada akhirnya Adonia memberanikan itu untuk meminta Abisak raja perempuan Sunem itu kepada Batsheba, dan hal itu membuat Salomo marah. Kemudian Salomo menggunakan Adonia, Yoab, juga Simei bin Gera, tetapi Barsila dipelihara oleh Salomo. Cerita tindakan-tindakan Salomo itu tegas untuk mengokohkan tahtanya. Ketegasan ini membuat kerajaannya kokoh. Ketegasan ini membuat orang-orang yang berniat untuk mengkhianati dia itu kemudian dimusnahkan dan tidak ada. Bahkan Yoab itu juga dimusnahkannya, karena Yoab itu seorang yang mendukung Adonia. Selanjutnya kejayaan pemerintahan Salomo. Doa Salomo memohon hikmat di pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Salomo tidak meminta hal yang lain, dia meminta hikmat untuk menuntun bangsa Israel menuju pada kerajaan yang kokoh. Hikmat Salomo pada waktu memberikan keputusan itu terlihat di pasal 3. Setelah dia menerima hikmat yang daripada Tuhan pada pasal 3 ayat 16 hingga 28, Salomo menunjukkan kebesaran Tuhan lewat hikmat dia, bagaimana dia memberikan keputusan 2 orang wanita yang memperebutkan 1 orang bayi yang baru lahir. Di pasal yang keempat ayat 1 hingga 20, para pembesar Salomo dan para kepala daerahnya yang sudah dipilihnya, yaitu Imam Sad, Imam Nabi Nathan, dan juga Benaya bin Yoyada dan lain sebagainya. Kebesaran Salomo itu didengar oleh raja-raja yang lain, kemudian dia dihormati, dihargai, dan ditekuti oleh bangsa-bangsa pada waktu itu. Demikian garis besar kitab 2 Samuel 24 dan Raja-Raja 1 sampai Raja-Raja 4. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab 1 Raja-Raja 3 hingga Raja-Raja yang keempat, Salomo meminta hikmat. Ketika dia pergi ke Gibeon, dia mempersembahkan di situ 1000 korban yang dipersembahkan di atas Tuhan. Nah, di Gibeon Tuhan memperlihatkan dirinya kepada Salomo, dan Tuhan katakan, minta apa yang hendak diberikan kepada. Saudara, kita kalau diberikan kesempatan untuk meminta kepada Tuhan, pasti kita mintanya macam-macam. Saudara, pasti minta ini, minta itu. Tuhan, tambahkan gajiku supaya gajiku makin besar, tambahkan kendaraanku supaya kendaraanku makin besar, tambahkan pelayananku, jabatanku diangkat begini-gini itu. Jadi Tuhan berkata, minta apa yang engkau akan kuberikan padamu. Apa yang diminta Salomo, dia diawali dengan mengungkap kesetiaan Tuhan. Engkau Tuhan telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Sekarang Tuhan, engkau yang sudah mengangkat aku
ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku sangat muda dan belum pengalaman. Demikian hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Umat yang besar, tidak terhitung, tidak terkira banyaknya, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo memimpin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari segala sesuatu yang kita lakukan miliki pengertian di dalam meminta kepada Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Tetapi doa orang yang benar, dia juga meminta hal yang benar. Apa yang diminta oleh Salomo? Dia tahu diri, dia muda, dia tidak berpengalaman. Dia menerima tahta ini oleh karena ayahnya. Dia menerima tahta ini oleh karena kesetiaan ayahnya, dan Tuhan setia dengan ayahnya. Dia tahu bahwa dia nggak bisa apa-apa, dan yang harus dia hadapi adalah umat Tuhan. Dan dia meminta satu hal, minta hikmat untuk bisa berada di tengah-tengah umatmu ini, untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umat. Saudara, bukankah prioritas Tuhan adalah umat Israel? Bukankah prioritas Tuhan adalah umat kesayangannya? 12 batu tatahan permata yang ada di baju efod para imam itu melambangkan Israel. Itu sebabnya ketika Salomo meminta sesuatu yang mengutamakan umat Tuhan, itulah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Hana berkenan di mata Tuhan oleh karena permintaannya adalah meminta anak, dan anak itu dia kembalikan untuk melayani Tuhan. Saudara, perhatikan apa yang menjadi pokok-pokok doamu. Kalau yang engkau minta untuk memuaskan hawa nafsu, mungkin Tuhan akan berikan. Tetapi Tuhan menilai hati. Ini bukan doa yang terbaik. Seorang hamba Tuhan yang berkenan, itu biarlah dia mengerti hati dan jiwa Tuhan. Yaitu Tuhan itu hatinya itu melekat kepada umatnya, jiwanya. Bukan cuma Israel, tetapi umat pilihannya, yaitu gereja Tuhan. Kalau engkau meminta sesuatu, doa syafaat untuk gereja Tuhan, itulah yang berkenan. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak bangkit seorang pun seperti engkau. Dan saudara, kita lihat ayat yang ke-13. Dan bonusnya adalah kekayaan dan kemuliaan. Walaupun itu enggak kau minta, aku berikan kepadamu. Sepanjang umurmu tidak ada orang yang seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika plusnya engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah dia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Sampai di sini pesan Tuhan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik. Salomo memberikan ribuan korban. Hari ini engkau tidak punya lembu sapi, tapi berikan hidupmu. Yang kedua, pahami apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Kalau kita memahami apa yang menjadi kesukaan Tuhan, permintaan kita nggak akan salah. Kesukaan Tuhan adalah rakyat Israel, umatnya, bangsa pilihannya, gereja Tuhan, kekasih-kekasihnya. Ketika kita meminta sesuatu untuk kebutuhan jemaat Tuhan, itu yang berkenan. Bonusnya, apa yang nggak kau minta, itu diberikan kepadamu. Bahkan ditambahkan umur panjang. Makanya kalau ulang tahun saudara, utamakan berdoa minta kehendak Tuhan. Baru setelah itu umur panjang jadi bonus. Amin. Di saat dia menerima hikmat, dia terjaga, dia terbangun. Suatu peristiwa terjadi. Dua orang perempuan memperhadapkan persoalan mereka. Mereka sama-sama melahirkan anak. Tetapi ketika mereka tertidur, salah seorang perempuan menindih anaknya, kemudian bayinya itu meninggal dunia. Perempuan yang anaknya meninggal dunia itu, ditukarnya bayi itu, diberikan seorang perempuan yang bayinya tidak meninggal. Dia rebut bayi yang masih hidup itu, kemudian bayi yang masih hidup itu diambilnya. Perempuan yang sebetulnya katakanlah perempuan B,
yang dia pemilik bayi yang hidup itu. Dia kaget, kenapa bayi ini sudah mati, setahu saya bayi saya masih hidup. Ternyata ditukar oleh perempuan ini. Lalu mereka saling berebutan bayi tersebut. Cerita kedua perempuan ini memperhadapkan masalah mereka kepada Raja Salomo. Yang satu berkata ini anakku, yang satu berkata ini anakku. Lalu hikmat daripada Tuhan turun dalam diri Salomo. Pengawal ambil bayi itu, belah mereka menjadi dua. Lalu bagi mereka setengah-setengah. Perempuan yang bayi sudah meninggal, dia berpikir, baiklah masa bodoh, anak saya sudah meninggal, bagi aja menjadi dua supaya adil, setengah bagi kamu, setengah bagi aku, karena supaya kamu rasa dan kamu merasakan. Tetapi perempuan yang anaknya belum meninggal itu, dia sayang dengan anak itu, dia katakan, Rajaku, berikan anak itu kepada perempuan itu, biarlah saya tidak mendapat apa-apa, asal jangan bayi itu mati. Ketika dia berkata seperti itu, raja berkata, ambil anak itu kepada perempuan yang merelakan anak itu supaya jangan dibunuh. Dialah ibu yang sebenarnya. Maka takjublah Israel dan melihat apa hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo. Dan memang seorang perempuan yang kehilangan anaknya, tentu dia akan merasa, biar aja, biar dua-dua nggak dapet. Terus saya juga sudah nggak dapet. Akhirnya hikmat Salomo itu menunjukkan kebesaran Salomo. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Inilah para pembesarnya. Azaria bin Sadok menjadi imam. Elihoref dan Ahia anak-anak sisa menjadi panitera negara. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Benaya bin Yoyada menjadi panglima. Sadok dan Abiatar menjadi imam. Azaria bin Natan mengawasi para kepala daerah. Sadok bin Natan seorang imam menjadi sahabat raja. Saudara, hari ini Selasa 24 Januari 2023, saya memberikan topik Salomo, raja yang penuh dengan hikmat. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, hati-hatilah di dalam mengambil keputusan, kalau bukan karena hikmat Tuhan. Salomo kemudian dikenal sebagai seorang raja yang menghasilkan ribuan amsal. Amsal ini merupakan hikmat yang kemudian banyak dibaca orang dan menyelesaikan banyak sekali perkara. Kalau hari ini engkau punya persoalan-persoalan pergumulan yang tidak bisa diselesaikan, coba perhatikan lagi, apakah ada takut akan Tuhan? Dan hikmat itu, permulaan hikmat dan pengetahuan itu adalah dari takut akan Tuhan. Kita tahu bahwa Amsal Salomo ini mengatakan hikmat lahir dari takut akan Tuhan. Bahkan Mazmur Daud berkata, sabda Tuhan itu murni, berbahagialah setiap orang yang berpihak kepada Tuhan. Kalau kita berpihak kepada sabda Tuhan, kepada Amsal Tuhan, kepada hikmat daripada Tuhan, saudara tidak akan khawatir karena engkau akan menyelesaikan banyak persoalan. Tapi kalau engkau berpegang kepada hal yang di luar hukum, engkau akan mendapat hukuman. Perempuan yang memperebutkan dua orang anak. Tidak ada takut akan Tuhan kepada perempuan yang satu yang anaknya meninggal, sehingga dia katakan bunuh aja anak itu. Orang yang berpihak kepada hawa nafsu untuk menginginkan sesuatu nggak akan mendapat apa-apa. Itu sebabnya doa yang berkenan kepada Tuhan, yaitu doa Salomo yang meminta hikmat untuk dapat menghakimi bangsa Israel. Salomo, raja yang penuh hikmat, dia mengawali dengan sebuah ketegasan, dia membasmi, memusnahkan orang-orang yang hatinya mendua, tidak mau berpihak kepada tahta raja. Saudara harus memperhatikan circle yang engkau miliki. Kalau circle itu bermuka dua, hati-hati di dalam memilih teman. Salomo tegas karena hikmat Tuhan ada padanya. Dia memilih dengan tegas siapa yang akan mendukung dia. Sadok, ya, Benaya bin Yoyada, Natan, orang-orang kepercayaan, hatinya tertuju kepada kehendak Tuhan. Itulah yang harus menjadi circle. Kalau di circlemu ada orang-orang yang mendua, kadang mau taat kepada Tuhan, kadang nggak mau taat. Hati-hati, suatu saat lain yang mereka akan lakukan di tengah-tengah engkau. Berdoalah untuk circle. Amin. Salomo raja yang penuh hikmat. Dia penuh hikmat di dalam memilih pengikutnya, dia penuh hikmat di dalam mengambil keputusan, menghakimi keputusan-keputusan hukum bagi rakyat oleh karena hikmat dari Tuhan.
1 Raja-Raja 3 ayat 10 saya akan mengulang. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa selalu hal yang demikian. Perhatikanlah, doa orang benar bila dengan yakin didengar sangat besar kuasanya. Tetapi pastikan doa kita adalah meminta hal yang berkenan di mata Tuhan. Oleh karena Tuhan berkenan kepada orang yang sehati sejiwa dengan Dia, meminta yang mengutamakan untuk kebutuhan rakyat orang banyak. Yang pertama, kepentingan kebutuhan. Yang kedua, kepentingan umum melebihi dia. Yang ketiga, segala sesuatu itu akan ditambahkan. Matius 6:3, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Salomo meminta hikmat, tetapi dia katakan, kekayaan, kehormatan, kemuliaan, bahkan umur panjang, aku berikan juga apa yang tidak engkau minta. Amin. Hari ini, saudara, berjalanlah di dalam hikmat Tuhan. Baca Amsal tiap hari, Amsal 1 hingga Amsal 30, Amsal 1 hingga Amsal 31. Nah saudara, ketika engkau membaca Amsal tiap hari, tanggal 24 hari ini baca Amsal 24, tanggal 25 besok baca Amsal 25 malam sebelum tidur, maka engkau akan seperti Raja Salomo, hikmat dan mampu mengambil keputusan yang benar. Amin. Saudara yang diberkati, Salomo hidup di dalam janji Tuhan. Dia setia, dia belajar taat apa yang dikatakan ayahnya Daud, dan dia belajar untuk mengikuti keputusan-keputusan dalam hidupnya. Dia menjadi seorang raja yang besar pada zamannya, menulis ribuan Amsal, dan dia menjadi seorang raja dalam kebesaran. Mari saudara diberkati Tuhan, hiduplah dengan penuh hikmat kebijaksanaan, jadilah orang yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Orang yang datang dalam nama Tuhan, hikmat, kekuatan, kebijaksanaan menjadi bagian kami, sehingga setiap kami yang percaya beroleh kekuatan di dalam pengertian dan takut akan Tuhan. Umur panjang bonus, kekayaan, kehormatan itu bonus, namun segala sesuatu yang kau berikan kepada kami, kau buat berhasil dan beruntung. Bahkan aku berdoa ketika kemarin kami sudah melayani ada orang dewasa di retret, upgrade your spirit Tuhan. Ada banyak anak-anak yang sudah menerima roh Tuhan. Kami berdoa agar perjalanan hidup mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang diberkati dan takut akan Tuhan. Mereka hidup di dalam dasar Tuhan, hikmat yang daripadamu. Mereka sudah menerima Roh Kudus, lahir baru dengan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa agar mereka hidup benar, berkenan di mata Tuhan. Upgrade their spirit dalam nama Yesus. Orang-orang yang upgrade, yang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan dan akan memiliki kehidupan yang berkenan. Bagi jemaat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, diberkatilah mereka yang setia makan firman, dan mereka akan menjadi orang-orang yang dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.